Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Silakan kalian duduk dengan tenang dan kita mulai berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih. Hari ini, pada hari memulai pembelajaran hari ini, sebelum Ibu menerangkan materi hari ini, baiknya kita presensi terlebih dahulu. Mohon menyebutkan satu-satu nama kalian. Yang pertama, Mas Abil. Yang kedua, Mbak Siska. Baru ke Mama Ibu. Ketiga, Mbak Lala. Hadir Bu. Mas Ardana. Mas Ifal. Mas Gilang Rizky. Mas Karni. Mana ya? Kurang tahu. Mbak Ajeng. Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Mas Farid. Tidak hadir. Mana? Tidak ada keterangan. Ini kita akan membahas mengenai komponen utama instalasi listrik. Apakah benar ini mata pelajaran instalasi pengalihan listrik? Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menyebutkan komponen utama instalasi listrik. Yang kedua, menjelaskan fungsi kabel dan saklar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis saklar dan kabel berdasarkan penggunaannya. Coba kalian bayangkan, kalian pikir jika kalian ada di rumah yang gelap, ingin masuk di rumah yang gelap, biasanya kalian setelah masuk akan mencari apa? Yang pertama kali mencari Saklar. benar ya anak-anak. Sebelum materi kali ini kita membahas jenis-jenis saklar. Kalau Ibu membahas jenis-jenis saklar, apakah ada dari kalian yang bisa yang tahu apa ini nama-nama saklar ini, jenis-jenis saklar ini? Yang tahu? Mas Ifal? Katakan dulu Mas Ifal. Yang mana yang tunggal? Ini? Terus apa ini? Ya, benar. Yang ini? Ya. Yang bawah? Benar ya Mas Ifal. Terima kasih. Tolong menjelaskan. Yang pertama ini saklar tunggal ini memiliki satu tuas yang bisa mengontrol satu lampu. Biasanya ini digunakan di kamar tidur, terus kamar mandi dan kamar kecil, ruangan kecil atau gudang. Karena hanya digunakan untuk mengontrol satu lampu. Berikutnya itu saklar seri atau biasa disebut saklar ganda. Ini memiliki dua tuas untuk mengontrol dua lampu. Biasanya digunakan di ruang tamu atau ruang kelas. Berikutnya saklar tukar. Ini memiliki satu tuas
Satu tuas untuk mengontrol dua lampu. Biasanya ini digunakan di lorong panjang, terus tangga atau kamar hotel. Terus yang terakhir ini saklar silang. Ini biasanya dipasang bareng dengan sama saklar tukar. Ini memiliki dua tuas. Biasanya digunakan di gedung besar, aula atau koridor sekolah. Berikutnya jenis-jenis kabel. Ada yang tahu dari gambar ini nama kabel? Belum Bu. Dari Mas Gilang. Yang paling kanan N di A, lalu yang di tengah N di M, lalu yang paling kiri N di I. Benar ya Mas Gilang, terima kasih ya atas jawabannya. NYA ini memiliki satu inti tembaga. Berisolasi PVC biasanya ini harus dipasang di dalam pipa karena ditanam di tembok. Terus yang kedua ini NDM memiliki dua atau lebih inti tembaga. Berisolasi ganda berbahan PVC. Ini juga digunakan di dalam ruangan. Berikutnya yang terakhir NDY ini memiliki dua atau lebih inti tembaga berisolasi PVC. Ini biasanya digunakan di luar ruangan dan ditanam di dalam tanah. Sebelum mulai diskusi, apakah ada pertanyaan dari kalian? Silakan Mas. Oh itu kan kalau tadi yang itu bisa taruh di tanah ya. Nah, kalau ya NDF itu kalau ditaruh di tanah, kayak kenapa kok nggak bisa ditaruh di tanah juga? Nanti. Aku akan menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal. Kenapa NDM tidak ditanam di tanah? Karena NDM biasanya itu harus ditanam itu dipasang di dalam ruangan. Kalau ditanam di tanah bisa ada korsleting atau mati. Saya mau bertanya Bu, kenapa kita harus pakai jenis kabel yang berbeda-beda pada beda? Terus apa yang terjadi kita kalau salah memakai atau salah pilih kabelnya? Seperti pertanyaannya Mas Iqbal ya, karena kabel NDA dan NDA ini biasanya ditanam dipasang di dalam ruangan. Kalau kabel NDY harus ditanam di tanah atau di luar ruangan. Kenapa? Itu karena kalau salah pilih jenis kabel bisa menyebabkan korsleting, kepanasan atau terbakar. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu, saklar tukar dan saklar silang itu apa bedanya ya Bu? Soalnya kayak mirip untuk cara kerjanya. Karena saklar tukar digunakan untuk menghidupkan atau mematikan lampu dari dua tempat, sedangkan
saklar silang untuk mengontrol lampu dan 3 tempat atau lebih digunakan bersama saklar tukar. Baik Bu. Masih. Berikutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Ibu akan bagi 2 kelompok ya, kelompok yang kanannya Ibu dan kelompok yang kirinya Ibu. Ibu akan bagi ini diskusi dilakukan waktunya itu 5 menit. Ibu akan bagi ya. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Nanti salah satu kelompok bisa memaparkan hasil diskusi kalian. Apakah ada kendala, Mas Pal? Gimana Mas Andar, ada kendala? Diskusi ya, 5 menit. Sudah cukup ya anak-anak. Salah satu kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Saklar komponen yang pertama ini ada saklar tunggal. Untuk fungsinya itu menghidupkan atau mematikan satu lampu. Yang kedua ada saklar seri. Nah ini menghidupkan atau mematikan 2 lampu dan 1 tempat. Untuk kabelnya yang pertama ada NDA, yaitu mengantarkan listrik pada instalasi dalam pipa. Kedua ada kabel NDM. Ini fungsinya untuk mengantarkan listrik dan cocok untuk instalasi dalam serta luar ruangan. Itu yang terakhir ada kabel NDY. Dari semua fungsi kabel fungsinya untuk mengantarkan listrik. Lalu untuk NDY ini cocok untuk instalasi bawah tanah. Baik, terima kasih Mas Indra. Hari ini ada tugas anak-anak mengerjakan tugas yang sudah Ibu unggah di Classroom paling lambat hari ini jam 9. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Baik Mas Bang. Pertama ada saklar dan kabel adalah komponen utama instalasi penerangan. Lalu ada saklar berfungsi untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik yang terdiri dari saklar tunggal, saklar seri, saklar tukar, dan saklar silang. Lalu kabel berfungsi sebagai media penghantar listrik yang terdiri dari kabel NDA, NDM, dan NDY dengan fungsi yang berbeda-beda setiap kabelnya. Terima kasih Mas Bang. Masalah Bu. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sebelumnya Ibu akan menyampaikan pembelajaran pertemuan berikutnya. Kita akan melakukan praktik rangkaian instalasi listrik sederhana. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah. Terima kasih anak-anak. Selamat bertemu ke pertemuan berikutnya.